Beredar kabar 12 dari 50 sampel dari Papua Barat yang dikirim ke Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan teridentifikasi ada varian Delta. Mendengar hal itu, juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap angkat bicara. Tiniap mengatakan pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Litbangkes di Jakarta. Pihaknya belum mengetahui siapa saja 12 orang yang diambil sampelnya tersebut. Selain itu, sampel itu diambil juga dari 2 tempat, yakni Teluk Bintuni dan juga Manokwari. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Papua, ada Safwan Asari, yang akan memberikan laporannya. Halo, Safwan. Halo, Firda. Safwan, bisa dijelaskan apakah benar ada indikasi 12 sampel varian Delta ini sudah masuk di Papua Barat? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi dapat saya kabarkan dari Manokwari, Papua Barat, bahwasannya sejak semalam ada pengumuman dari Kementerian Kesehatan dari sejumlah media yang mengatakan bahwa ada indikasi 12 varian Delta telah masuk di Provinsi Papua Barat. Namun berdasarkan konfirmasi saya terhadap kepada juru bicara COVID-19 Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Arnold Tiniap, beliau mengatakan beliau juga sempat mendengar informasi tersebut, namun kebenarannya beliau belum memastikan itu karena beliau belum mendapatkan surat secara resmi dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini laboratorium yang bersangkutan. Demikian, Firda. Safwan, bagaimana tanggapan sendiri dari jubir Satgas terkait hasil adanya varian Delta yang dikabarkan masuk di Papua Barat? Tanggapan beliau menghimbau, selalu menghimbau untuk masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, terus penanganan COVID-19 masih tetap seperti semula. Sebab sejak bulan Juni kemarin, mereka sempat menyatakan bahwa varian Delta menduga karena tingkat positif dan juga tingkat kematian telah meningkat di Papua Barat. Safwan, apabila nantinya benar ada varian Delta yang sudah masuk di Papua Barat, apa upaya dari Satgas COVID-19 di sana dalam menangani kasus ini? Ya, kalau untuk upaya Provinsi Papua Barat sendiri, upayanya itu masih tetap seperti semula. Mereka tetap melakukan penjagaan dan lain-lain di sekitar ibu kota Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Penjagaan itu Halo, Safwan. Halo, Safwan, bisa mendengar suara saya di studio? Ya, Firda. Ya. Oke. Halo. Silakan dilanjutkan laporan Anda. Sehingga untuk penanganannya masih tetap sama. Halo, Safwan. Tribuners, kami mengalami gangguan dengan sinyal dari Safwan. Kita langsung ke wawancara. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Ya, jadi yang informasi yang resmi tadi itu penting supaya kita bisa tahu tadi. Karena kalau belum ada pemberitahuan resmi dari Litbang, Litbang mengenai 12 sampel dengan inisial sekian, inisial siapa-siapa, terus kemudian sampel dari kabupaten mana, itu penting. Bisa saja itu mungkin dari Manokwari semua, atau Bintuni semua, atau dua-duanya, kasih itu. Karena itu nanti berhubungan dengan kebijakan atau respon dari masing-masing pemerintah daerah. Siap. Jadi bukan seluruh Papua Barat, jadi kita kan waktu itu kan tidak mengirim sampel dari seluruh wilayah Papua Barat, tapi cuma dari 2 tempat.
Kalau misalkan sementara ini ada informasi resmi bahwa 12 sampel ini masuk dan dilaporkan ke Bapak sebagai juru bicara atau gugus tugas COVID-19, ini bagaimana langkah gugus tugas ke depannya? Saya kira mungkin tidak terlalu banyak berubah ya. Maksudnya dalam artian respon itu tetap sama, karena sebenarnya kita respon itu kan bukan cuma dari sekedar kita tahu secara pasti akan adanya varian Delta, tapi dari peningkatan kasus sebenarnya. Jadi dari awal-awal kan kita juga sudah sampaikan bahwa kemungkinan di Papua Barat sudah ada varian Delta. Waktu kita menemukan peningkatan signifikan dari kasus yang dilaporkan. Tapi waktu secara ilmiah kan belum. Jadi sebenarnya kita tidak perlu juga langsung begitu ada varian Delta terus kemudian responnya berubah, tidak. Respon seperti yang saat ini, tapi mungkin lebih masyarakat semakin lebih waspada lagi, karena ini secara ilmiah mungkin sudah pasti, sehingga mungkin protokol kesehatan tetap, kegiatan, pembatasan aktivitas, perjalanan dan seterusnya itu lebih, karena bukti ilmiah sudah ada yang selama ini kita cuma lihat dari peningkatan kasus saja, tapi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners saksikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidananda beserta kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.